Nama saya Agus Setiawan, kelas 2.3 ETA. Saya akan menjelaskan teori basis data 2 tentang desain basis data dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer UJA. Next. Tujuan belajar dari desain basis data. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, dan kedua, memahami proses desain basis data. Next. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BBWin, dan Paradigm Plus oleh Platinum Technology, dan lain sebagainya. Biasanya desain basis data kecil sekitar 20 pemakai, tidak perlu sangat kompleks, tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakai, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file, tetapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data untuk mengakomodasi sistem. Beberapa organisasi membuat posisi administrator berbasis data DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Data independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpan. External schema review memungkinkan data yang sama digunakan untuk beberapa aplikasi dengan setiap aplikasi mempunyai pandangan sendiri terhadap data. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal. Pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti SQL. Ketiga, yaitu kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Next. Siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Di dalamnya termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan, dan diseminasi informasi resource dari organisasi. Pandangan sistem komputerisasi. Resource adalah data itu sendiri, perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpanan, operasional yang menggunakan dan mengatur data, DBA, memakai akhir, dan pemakai, dan sebagainya. Perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Next. Siklus sistem informasi disebut siklus makro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu 1. Feasibility analysis, yaitu tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering dan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. Yang kedua, requirement collection dan analysis. Kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi
dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Ketiga, desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi atau program yang menggunakan dan memproses basis data. Implementasi. Sistem informasi diimplementasi berbasis data dibentuk dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Kelima, validation and acceptance testing, yaitu tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi. Divalidasi, sistem diuji coba dengan kriteria performansi dan spesifikasi kelakukan. Development, operation, and maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru, meliputi training. Next, siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Yang pertama, system definition. Skop dari sistem basis data, pemakai dan aplikasi didefinisikan. Database design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Database implementation. Tahap ini menjadi proses menentukan definisi basis data, konseptual, eksternal dan internal, membuat file basis data kosong dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Loading out data convention, yaitu basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Yang kelima, application conversion, yaitu aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. Keenam, testing and validation. Sistem baru diuji coba dan divalidasi. 7. Operation. Sistem basis data dan aplikasi dioperasikan, biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. 8. Monitoring and maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Next, proses desain basis data. Tujuan desain basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakaian dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. Ketiga, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti respons. Keempat, time processing and stock specs. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu yang pertama, koleksi dan analis kebutuhan. Kedua, desain basis data konsepsional. Dan ketiga, pemilihan DBMS. Keempat, pemetaan model data atau disebut juga desain basis data logika. Kelima, desain basis data fisik. Dan yang terakhir, keenam, yaitu implementasi dan tuning sistem basis data. Latihan soal. Nomor 1, sebutkan 6 tahap perancangan basis data. 6 tahapan utama pada proses desain basis data, yaitu yang pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Yang kedua, desain basis data konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Yang keempat, pemetaan model data atau desain basis data logika. Yang kelima, desain basis data fisik. Kemudian yang terakhir, implementasi dan tuning sistem basis data. Nomor 2, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Yang pertama, yaitu tahap pemilihan DBMS. Karena pada tahap pemilihan DBMS, berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi, faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relational object,
lainnya. Struktur penyimpanan dan akses patch yang didukung DBMS, ketersediaan antarmuka pemakai dan program, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar, pilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator client server, dan lain sebagainya. 3. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena perancangan basis data tahap ini melibatkan dua aktivitas P. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Nomor 4. Mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Skema konseptual diproduksi dari tahap ini terdiri dari model data tingkat tinggi DBMS independen dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap data struktur basis data sistematik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Yang kedua, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Nomor 3 yaitu skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Nomor 5. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap satu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi sebagian dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru dan yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Nomor 6. Buatlah aplikasi aktual dari suatu sistem basis data. Tentukan kebutuhan dari level pemakai yang berbeda dalam hal kebutuhan data, tipe query, dan transaksi yang diproses. Nomor 7. Bagaimana karakteristik dari model data untuk perancangan skema konseptual harus diproses? Yang pertama yaitu perancangan skema konseptual, menguji kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS independen. Model data tingkat tinggi seperti IER, Enhanced Entity Relationship Model. Skema ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan bermacam-macam kebutuhan user dan secara langsung membuat skema database, atau dengan merancang skema-skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema-skema tersebut. Model data yang digunakan pada perancangan skema konseptual adalah DBMS independen, dan langkah selanjutnya adalah memilih sebuah DBMS untuk melaksanakan rancangan tersebut. 2. Perancangan transaksi, menguji aplikasi database di mana kebutuhannya telah dianalisa pada tahap 1 dan menghasilkan perincian transaksi-transaksi ini. Kegunaan tahap ini yang diproses secara paralel bersama tahap perancangan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan memanipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. Nomor 8. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam perancangan skema konseptual? Ada dua pendekatan perancangan skema konseptual, yaitu yang pertama terpusat. Kebutuhan dari aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda digabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakai, kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Yang kedua, integrasi view-view yang ada untuk masing-masing aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda dirancang sebuah skema eksternal atau view, kemudian view-view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Nomor 9.
Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Ada 4 strategi dalam perancangan skema konseptual, yaitu yang pertama top down, yang kedua bottom down, yang kedua bottom up, yang ketiga insert up, dan yang keempat mixed. Sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Nomor 11. Sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Faktor organisasi yaitu terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis yang pertama struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Yang kedua, personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Yang ketiga, ketersediaan dari service vendor. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Nomor 12. Apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa bedanya dengan sistem dependent? Pemetaannya dapat diproses dalam 2 tingkat, yaitu pemetaan sistem independen. Pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. Yang kedua yaitu penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih.